Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wait, bentar ya. Sambil setting bentar tadi. Oke, jadi gimana kabarnya untuk malam hari ini? Gimana? Apakah sudah mulai oleng dengan tugas tuton? Tugas tutan tugas satu apa namanya bakal selesai atau deadline-nya ini ya Senin ya tanggal jam 3 ya. Sedang Terus diskusi lanjut ketiga di kelas 2. besok. Nah, terus hari Seninnya mulai masuk ke diskusi 5 dan tugas kedua. Oke. Sore. Hari benar lagi habis itu UAS. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Untuk ini saya izin share screen terlebih dahulu. Tapi so far untuk seingat saya tadi saya lihat bahwasanya di grup ada bahas terkait dengan fungsi permintaan sama fungsi penawaran ya. Itu soal diskusi sesi 4-nya kah? Halo, halo, halo. Halo, 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 halo. Tes, 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 tes. Diem baik. Halo, 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 halo. Iya, Pak. Ya, apa namanya? Untuk yang diskusi sesi 4-nya bahas apa? Permintaan sama penawaran ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oh, ya udah, oke. Mungkin pas banget juga untuk topik diskusi kali ini. Ini udah kelihatan belum apa yang saya share terkait dengan apa namanya modulnya, BMP-nya? Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, jadi di modul keempat kali ini kita bahas terkait dengan yang namanya penggunaan fungsi dalam ekonomi. Yang sebenarnya fungsi penggunaan fungsi itu sendiri kan banyak ya. Cuman yang di sini dibahas terkait dengan fungsi linear. Karena di sebelumnya untuk di modul ketiga atau sebelumnya itu kalau nggak salah bahas fungsi linear deh kayaknya. Nah, di sini mungkin kalau misalnya SMA-nya dulu zaman Kurtilas ataupun KTSP, kalau emang mungkin anak nggak tahu ya kalau di SMK ada atau enggak. Cuman kalau dulu waktu angkatan saya kan masuknya KTSP 2006 yang dimana untuk fungsi permintaan dan penawaran ini dulu saya belajar waktu kelas 10 ya. Mungkin kalau misalnya waktu SMA itu masih inget ya bagus gitu ya. Oke, cuman mungkin beda pendekatan ya. Nah, oke. Jadi ada fungsi permintaan dan penawaran di mana ya kalau kita tahu bahwasanya secara fungsi permintaan itu adalah ini membahas terkait dengan price and quantity ya. Terkait dengan harga barang dan tentang jumlah kuantitas barang yang dipesan, yang dibeli ataupun yang dipesan. Nah, kalau permintaan itu berbanding terbalik. Kalau misalnya kita memintanya semakin banyak, atau misalnya kita kalau harganya sedikit berarti dimintanya makin sedikit, harganya makin naik, barang yang diminta tuh makin sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita mau menawarkan atau menawarin ya harganya nanti akan semakin besar. Ya nanti kalau digambar, makanya nih kalau ini price-nya semakin rendah, kuantitasnya semakin besar, sedangkan untuk penawaran dia price-nya semakin tinggi juga kuantitasnya semakin tinggi. Oke, mungkin langsung aja ya saya bahas terkait dengan fungsi permintaan sama fungsi penawaran yang sebenarnya gitu ya, yang sebenarnya di sini ketika kita bahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu sendiri
itu tidaklah jauh berbeda ketika kita bahas fungsi linear, ya. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu tidaklah jauh berbeda, atau emang pakai konsepnya adalah fungsi linear, ya. Oke, fungsi linear yang dimana secara umum itu adalah Y sama dengan AX ditambahkan dengan B. Nah, untuk rumusnya sendiri kita kesepakatan bahwasanya untuk rumusnya sendiri itu saya pakai biasanya gitu ya. Saya pakai biasanya adalah Y dikurangkan dengan Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurangkan dengan X1. Yang dimana nanti kita mau mencari M karena biasanya ini bukan matematika yang ada persamaan garisnya, yang ini biasanya pakai gambar, yang dimana M itu adalah delta Y per delta X. Oke, nah bedanya adalah kalau misalnya ketika kita gambar X di sini, maka nanti si sumbu koordinat kartesius ini sendiri ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, tapi ketika kita bahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka nanti si sumbu X ini akan mewakili Q alias harga barang, dan untuk Y-nya adalah terkait dengan price atau harga barangnya. Jadi sebenarnya ini bisa kita rubah, bentuknya menjadi yang namanya P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q kurang Q1. Nah, berarti untuk nilai M-nya sendiri bisa kita cari dengan cara, ya berarti delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah si P gitu ya, berarti M-nya adalah delta P per delta Q, ya. Oke, sebagai contoh langsung ya. Jadi di sini ada data atau si contoh nih. Oke, ini kemudian untuk si ini fungsi penawaran. Dan nanti kita bahas keseimbangan pasar ya nanti. Oke, untuk kita bahas fungsi permintaan terlebih dahulu ya. Fungsi permintaan ini khusus untuk fungsi permintaan. Nah, contoh 10 jam tangan merek tertentu akan terjual kalau harganya segini, dan 20 jam tangan akan terjual bila harganya segini. Berarti dari sini kita punya informasi ada dua. Yang pertama adalah ketika P-nya itu sama dengan 80, maka nilai Q-nya ini adalah 10. Sedangkan untuk ketika P-nya adalah 60, maka nilai Q-nya itu sendiri adalah sebesar 20. Ya, maksudnya harga barangnya semakin rendah, kuantitasnya semakin naik sesuai dengan fungsi permintaan. Ya, di sini mungkin saya tulis saja P-nya up, Q-nya down. Sedangkan kalau fungsi penawaran P-nya up, Q-nya juga up, ya kan? Nah, ini karena ada dua kondisi, berarti ini kita bikin satu, ini dua, ya. Oke, ya udah, berarti tinggal kita ikutin. Karena ingat, ini yang jadi sumbu Y itu adalah P-nya. Ya udah, kita bikin P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q kurang dengan Q1. Nah, sebenarnya satunya ini ya kalau emang kita mau pakai ya pakai ini aja biar sesuai dengan simbolnya. Nah, karena M-nya belum ada, kita oper nih. Nah, kita cari. Set. Nah, di mana untuk nilai M-nya sendiri itu berarti delta P per delta Q. Nah, ini kita gambar kasar aja. Ini kalau kita gambar kasar di sebuah koordinat kartesius gitu ya. Kita gambar di koordinat kartesius, ini adalah P, ini adalah Q. Berarti kalau semisal ini ada kira-kira ini kalau digambar, gambarnya miring ke kanan bawah atau ke kanan atas? Itu terlebih dahulu.
Mungkin boleh bantu jawab. Terkait dengan apa namanya? Terkait dengan gambarnya, kalau digambar nih, kira-kira dia ke kanan atas apa ke kanan bawah? Ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Karena apa? Ketika dia ketika P-nya 80, Q-nya 10. Nah, begini ya. Ini adalah 80,10, sedangkan untuk di sini ini adalah titik yang 60,20. Ini adalah gambar garis kurvanya nanti. Nah, ya udah. M itu kemiringan. Dan biasanya kalau ketika kita bahas garis-garis yang miring seperti ini, ya, lurus yang ada kemiringannya, maka jangan lupa tarik garis seperti ini supaya dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, mungkin ini saya perbesar aja kali ya. Saya perbesar gambarnya. Nah, kalau ini 60,20 dan kemudian untuk ini 80,10, maka ini terserah sebenarnya untuk nentuin gradien. Cuman kalau kita ikutin ya berarti 80,10 itu adalah titik pertama. Ini titik kedua. Nah, ya udah. Nah, kita mau berangkat dari pertama ke kedua aja. Nah, sekarang kalau pertama ke kedua, ini berarti ke kiri lalu ke atas. Ya. Nah, untuk ke kirinya tuh berapa? Minus 20. Sedangkan ke atasnya adalah plus 10. Berarti untuk nilai M-nya adalah P per Q. P-nya yang sumbu Y plus 10 per min 20. Berarti M-nya adalah min setengah. Kalau udah ya masukin balik, ya kan? P kurang P1 berarti P dikurangkan dengan 80 sama dengan min setengah dikalikan dengan Q dikurangkan dengan yang namanya 10. Nah, ya udah. Di sini tergantung sama opsi jawaban kalau nanti soalnya PG. Ya, makanya jawabannya tuh sebenarnya ini bentuknya nggak pasti. Mau dibikin P sama dengan atau Q sama dengan. Nah, tapi semisal kita mau bikin ini jadi P sama dengan. Ya udah, berarti P sama dengan kan ini udah P sama dengan nih. Ya kan, berarti nggak perlu repot-repot lagi nih. Ataupun mungkin tulis P kurang 80 sama dengan ini dikaliin nih min setengah Q ditambah dengan yang namanya 5. Nah, kalau misalnya kita mau bikin P sama dengan, berarti dari P kurang 80 sama dengan min setengah Q ditambahkan dengan 5, maka untuk membuat ini jadi P aja di sebelah kiri, kita harus menghilangkan min 80-nya dengan cara menambahkan 80. Jadinya berarti P sama dengan min setengah Q ditambahkan dengan 85. Itulah bentuk P-nya. Ya, bentuk P-nya. P sama dengan min setengah Q ditambahkan dengan 85. Nah, kalau semisal kita mau bikin ini dalam bentuk bentukannya 80,60. Sorry. Ini kebalik deh. Sorry, my bad. Ini kan Q-nya di bawah ya. Sorry. Q-nya kan ini ya, jadi sumbu apa namanya? Jadi sumbu X gitu ya. Sedangkan untuk si untuk si sumbu Y jadi P. Oke, berarti ini ada salah ngitung, udah biarin aja. Nah, ini kalau digambar berarti Q ini P, sorry. Ya udah biarkan aja dulu. Ini Q, ini P, berarti artinya ketika dia 10 ini ya 80 gitu ya. Jadinya berarti 10,80. Sedangkan ini kalau dibikin adalah 20,60 ya. Set. Oke. Ya udah, kalau kita gambar ulang 10,80 terus kemudian ini 20,60, maka kalau kita tarik garis di sini bisa kita katakan ini ke kirinya dia min 10 gitu ya.
Nah, ke atasnya itu adalah plus 20. Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika kita bikin ini berarti ini jawabannya adalah plus 20 plus 20 dibagi dengan yang namanya min 10. Jadi ini adalah min 2 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau bikin sama dengan min 2 di sini berarti ini berubah nih ya. Oke, sorry. Cuman oke lah, ini cuman salah di sini doang untungnya. Oke, berarti ini min 2. Ini min 2 berarti ini berubah juga, ini jadi plus 20 ya. Oke, ini jadinya plus 20. Ini adalah min 2 Q. Jadi ini min 2 Q plus 20 berarti P sama dengan min 2 Q min plus 20 tambah 80 itu adalah plus 100 ya. Oke, itu kalau P sama dengan. Nah, kalau Q sama dengan gimana? Ya udah, berarti P dikurangkan dengan 80 sama dengan min 2Q ditambah dengan 20. Nah, mungkin bagi yang belum biasa atau nggak biasa ngeliatin yang mau dibutuhkan ada di kanan, mungkin boleh dulu ditukar nih. Nggak ada masalah sebenarnya. Kita bikin begini. Tapi kalau yang udah biasa mah nggak usah, langsung aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita mau bikin ini jadi Q sama dengan, maka kita harus menghilangkan 20 dulu. Jadi kita kurangin 20 biar 20-nya habis. Nah, jadinya adalah min 2Q sama dengan P kurang 100. Nah, untuk menjadikan min 2Q menjadi Q alias berarti min 2 jadi angka 1. Berarti kita bagi dengan yang namanya min 2. Atau boleh kalau mau dikali min setengah. Nah, ini kalau dibagi min 2 adalah Q. Dan ingat, ini kita baginya semuanya nih min 2 nih. Nah, karena ini hitungannya dikurang, ya berarti kita kalau ini dikurang kan berarti ngitungnya satu-satu nih kalau dibagi 2. Jadinya berarti min setengah P, min 100 bagi min 2 adalah plus 50. Atau Q itu sama dengan min 0,5 P tambah 20. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau bingung, kalau misalnya bingung pakai pecahan ya mau pakai ini boleh, nggak apa-apa deh. Nah, jadi ada dua bentuk antara P sama dengan min 2 Q tambah 100 ataupun Q sama dengan min 0,5 P tambah 50. Nah, itu adalah terkait dengan fungsi permintaan. Ya nanti kalau digambar, ya kalau misalnya mau gambarnya secara manual, ya jangan lupa tipot, titik potong. Jadi tipot P atau kalau emang ini mungkin mau dibikin dalam bentuk seperti ini, jadinya nanti tipot sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti kita nyari tipot Q itu ketika P-nya sama dengan 0. Nah, nanti kalau udah diplot aja gambarnya dari dua titik yang ditemukan. Ya. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua terkait dengan fungsi penawaran ya. Terkait dengan fungsi penawaran. Nah, jika harga kamera tertentu 65 ribuan gitu ya, 65.000, maka ada 225 kamera. Oke, berarti P1 itu sama dengan 65.000. Ya. Nah, kemudian pada saat Q-nya itu sama dengan 125. Nah, ketika harganya naik menjadi 75.000, ya, 75.000. Nah, Q2-nya itu adalah 145. Dan ini sesuai dengan fungsi permintaan, yaitu dimana ketika P-nya naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik. Ya udah, rumusnya tetap sama. P kurang P1 sama dengan M dikalikan dengan Q dikurangkan dengan Q1. Karena M yang nggak ada, ya udah kita pisah carinya. Nah, M-nya itu sama dengan delta P per delta Q. Ya udah, ini kalau digambar gitu ya dalam dalam kodel kartesius yang asal yang langsung saja ya, langsung saya bikin begini. Maka ingat Q, P ya. Ini kalau saya bikin titik asal, berarti ini titik asalnya adalah Q, P.
Berarti kalau digambar ini 125,65.000. Nah, ini akan ke atas posisinya pastinya ya. 145,75.000. Ya udah, tarik garis seperti ini. Ya. Nah, tarik garis putus-putus. Berarti ke kanan itu plus 20 ya. Nah, sedangkan untuk yang ke atas ya. Untuk yang ke atas itu berarti nambah berapa tuh? Untuk ke atasnya. Plus 10.000 ya. Nah, ini berarti nanti dijawabnya nggak usah pakai dalam ribuan, udah otomatis jadi ribuan ya. 10.000 dari mana, Mas? Nih 65.000, dia naik kan ke 75.000. Naik berapa? 10.000. Ya itu. Oh. Ya, ini kan kalau digambarkan ini kan berarti ini ada di sumbu Y kan ya. Bener nggak? Ini ada di sumbu Y. Nah, terus ini juga ada di sumbu Y, berarti dia naik tuh ke atas. Naiknya 10.000. Ya udah, berarti kita balikin ke yang coklat dulu. Berarti delta P berarti 10.000 per 20. Nah, M-nya adalah berapa? Nah, sama-sama bagi 10 dulu. Ya, ini 100.000 bagi 2, 500. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya untuk nilai untuk fungsi penawarannya berarti P dikurangkan dengan 65.000 sama dengan 500, Q kurang 125. Ya udah, P dikurangkan dengan 65.000 sama dengan 500 Q gitu ya. Dikurangkan dengan berapa nih? Mungkin boleh kalkulator aja dah biar cepet. Berapa tuh? 65.000 dikali dengan 125. Jawabannya adalah 8.125.000. Nah, ini di sini kalau kalian mau ngikutin angka yang ada di sini, nggak apa-apa. Cuman pastikan kalian harus ingat bahwasanya harganya itu dalam ribuan. Nah, jadi tuh kayak ada satuannya gitu loh, ya. Nah, ya udah, di sini juga jawabannya juga macam-macam nih. Ada dua bentuk nantinya. Kalau kita mau bikin P sama dengan, berarti P dikurangkan dengan 65.000 sama dengan 500 Q, dikurangkan dengan 8.125.000, berarti kita sama-sama tambahkan 65.000 ya. Berarti P sama dengan 500 Q. Nah, ini berapa tuh? Kalau misalnya ini dikurangkan dengan 65.000, jadinya min 8.060.000 ya. 8.060.000. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau bikin Q sama dengan, nah berarti 500 Q dikurangkan 8.125.000, berarti ya kalau mau ditukar dulu nggak apa-apa. 8.125.000 sama dengan P dikurangkan dengan 65.000, berarti ini kita tambahkan terlebih dahulu 8125K nya, berarti jadinya adalah 500 Q sama dengan P. Nah, ini berapa nih kalau ditambah gitu kan ya. Oke, berarti ini kalau misalnya kita kerjain dengan cara ini menambahkan 812.500, berarti hasilnya ini bentar dulu. Ya bener kok. Oke, berarti sama aja kayak di sini. Ditambah 8.060.000. Nah, karena kita mau mencari Q, sama-sama dibagi 500. Berarti Q sama dengan, nah ini kan 1 ya. 1 Iya, kalau 1. dibagi 500 itu adalah 0,002. 0,002 P ditambah dengan, nah 60 60.000. 8.060.000 dibagi dengan 500, itu jawabannya adalah 16.120. Nah, jadi bentuknya tuh ada dua ya.
either antara mau P sama dengan ini ataupun Q sama dengan ini. Nah, jadi yang perlu diingat adalah kalau kita mau merubah bentuk itu adalah sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, sama-sama dikali, sama-sama dibagi. Insya Allah dengan konsep seperti itu yang emang perlu kalian tanamkan, ya udah sebenarnya nggak usah perlu bingung lagi kenapa bisa dapat begini gitu ya. Oke, untuk contoh soal fungsi permintaan dan fungsi penawaran terlebih dahulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Nggak ada. Lanjut. Lanjut. Ya, oke, yang lain nih lanjut nih. Boleh. Silakan teman-teman yang belum paham silakan Ya, bertanya. daripada nanti takutnya di sini ada yang stuck, mungkin yang tugas diskusinya tuh yang diskusinya mungkin masih ada bingung. Kalau emang diskusinya begini sih gampang nih, tinggal masukin sebenarnya. Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, wait, bentar dulu, bentar. Oke, nah ini bakal saya lanjut di langsung karena gini, ketika sebenarnya ketika kita bahas terkait dengan yang namanya ini ya, apa sih namanya? Kalau misalkan ada yang namanya harga naik, tadi kalau misalnya tadi nih kuantitasnya turun, harganya naik, sedangkan kuantitasnya naik, ini harganya naik, kira-kira bakal ada nggak ketemu titik tengahnya? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada, karena kan gini, kita punya sesuatu yang gambar grafik kurvanya, yang dimana ini tadi kan gambar kurvanya untuk si bagian ini kan gambarnya begini. Sedangkan ini fungsi penawaran itu adalah gambarnya naik ke arah kanan atas karena gradiennya positif. Kalau gradiennya ke kiri, kalau gradiennya minus, itu pasti miringnya begini. Nah, ketika digabungin atau ketika soalnya masih sama, maka pasti ada titik temunya. Nah, titik temunya itulah yang dinamakan keseimbangan pasar. Ya, dinamakan keseimbangan pasar. Nah, di sini ada fungsi permintaan PD dan ada fungsi penawaran PS. Nah, sebenarnya kalau mungkin di sini ngelihat yang di buku itu terkait dengan syarat, sebenarnya itu syarat-syarat yang dimana itu udah sesuatu yang emang kalau kalian matematika dasarnya aman, sebenarnya kalian tahu bahwasanya yang namanya titik potong gitu ya. Tadi kan kalau kita bikin gambar nih sekilas untuk apa namanya, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yang dimana tadi untuk ini tadi Q, ini adalah P-nya kan gitu ya, jangan lupa. Semisal saya punya ini adalah terkait dengan fungsi permintaan gitu ya, terkait dengan fungsi permintaan, sedangkan untuk yang di atas gitu ya, sedangkan yang kalau arahnya ke kanan atas, ini permintaan, sedangkan ini adalah fungsi penawaran. Oke, ini fungsi penawaran. Nah, di sini akan ketemu nih titik tengahnya di sini, yang dimana ini namanya adalah titik keseimbangan atau equilibrium, ya itulah equilibrium point gitu ya. Oke. Atau point gitu ya. Saya lupa nyebutnya bahasanya gimana. Yang penting ada titik keseimbangannya lah. Yang dimana ini kalau kita kasih nama, ini biasanya adalah QE, PE. Tuh. Nah,
ketika kita bahas titik potong, ya berarti pertanyaannya adalah ini pasti punya titik yang ada di sini pasti punya fungsi penawaran, iya, punya fungsi penawarannya juga, dan ini juga punya fungsi permintaannya. Karena ini ada dilewatin oleh garis yang warna biru tua dengan yang hijau. Artinya berarti sebenarnya kita harus mencari titik potong alias penyelesaian daripada dua, atau bisa kita katakan sebenarnya ini adalah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, atau bisa kita kenal dengan yang namanya SPLDV. Nah, kalau ngerjain SPLDV biasanya gimana? Ya, sebenarnya kalau udah mulai daripada dua variabel atau udah lebih dari pangkat 1, nyelesain persamaan itu either antara kalau nggak pakai eliminasi ataupun teknik substitusi. Nah, ataupun teknik substitusi ya. Nah, ya udah kita kerjakan nih si eliminasi ataupun substitusi. Tinggal lihat bentuknya atau persamaannya atau fungsinya itu lebih enak kita lakukan yang mana. Mau eliminasi boleh atau substitusi boleh, tinggal tergantung bentuk soalnya seperti apa. Nah, tapi di sini ketika kita punya soal untuk yang contoh di sini, kita punya fungsi permintaan PD sama dengan 10 kurang 2 QD. 2 QD. Nah, terus juga kita punya PS sama dengan 3/2 QS ditambahkan dengan 1. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini, nah tadi kan titik keseimbangan itu adalah titik yang ada di sini pasti dilewatin oleh fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Artinya berarti nilai yang mereka berdua punyain haruslah nilai P dan Q yang sama. Makanya kenapa syarat daripada fungsi terkait dengan syarat gitu ya. Mungkin saya tambahin di sini. Terkait dengan syaratnya, ya berarti untuk untuk QE itu sendiri, ya berarti syaratnya kalau enggak QS sama dengan QD, atau permintaannya atau nilai price-nya haruslah sama. Gitu. Ya. Nah, karena berhubung ini oke, P sama dengan, atau biasanya mungkin ini kalau kita rubah bentuknya jadinya Y sama dengan 10 kurang 2X, dan kemudian kita punya Y juga 3/2 X tambah dengan 1 gitu. Jadi sebenarnya kita mau bikin dalam bentuk P sama dengan pun juga nggak apa-apa. Di sini ada D ini menyatakan bahwasanya ini adalah fungsi permintaan gitu. Ya, cuma menspesifikkan sebenarnya. P sama dengan 10 kurang 2Q, sedangkan di sini P-nya adalah 3/2Q ditambah dengan 1. Ya udah. Kalau ini kita kerjain mau pakai eliminasi, monggo sebenarnya. Cuman karena berhubung kita udah punya P di sini sama P di sini, kan harusnya sama. Ya udah, kita ubah langsung aja substitusi. Kan P yang di sini sama yang di sini kan juga sama. Berarti 10 kurang 2Q itu pasti sama dengan 3/2Q ditambahkan dengan 1. Seperti itu. Kalau mau ngerjain pakai eliminasi nanti aja ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita begini, berarti kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Biar apa? Biar hilang nih penyebutnya 2 nih. Nah, jadinya 20 kurang 4Q sama dengan 3Q ditambahkan dengan 2. Nah, di sini kita mau menghilangkan yang mana? Q yang sebelah kanan kan? Berarti kita kurangin dengan 3Q, kemudian kita kurangin dengan yang namanya 20. Sehingga ini kalau kita kerjain ya 7Q sama dengan gitu ya. Kan 20 kurang 20 habis, min 4Q kurang 3Q, min 7Q. 3Q kurang 3Q habis, plus 20 kurang 20 itu min 18. Ya. Nah, berarti dari sini kita punya nilai
kita punya nilai. Q-nya berapa nih? Kalau kita hitung. Ya, ini sama-sama kita bagi dengan min 7. Berarti Q sama dengan 18/7. Atau kalau emang kita mau rubah dalam bentuk pecahan biasa, ya berapa nih? Ya, 24/7. Nah, kalau udah ketemu Q-nya, ya udah kita substitusi aja, ya kan? Ke salah satu persamaan. 10 kurang 2Q. Nah, ini saya pakainya yang atas saja ya. P sama dengan 10 kurang 2 dikali dengan 18/7 gitu ya. Berarti P sama dengan 10 dikurangkan dengan 36/7. Ya udah, berarti ini sama aja 70. Ini per 7. Ingat ya, ini per 1. Jadinya ini adalah 70 kurang 36. Yang ketika kita hitung berarti ini P-nya 70 kurang 36 tuh 34. 34/7 di bawah aja deh. 34/7. Berarti jawabannya sama dengan berapa nih kalau kita pecahan campuran? 4, 28 sisanya 6/7. Tuh. Nah, ini juga boleh kalau mau pakai yang P3/2Q tambah 1. Ya sama aja sebenarnya. 3/2 kali 18/7 ditambah dengan 1. Bedanya ini adalah ini bisa kita hitung sama-sama kita bagi 2 gitu ya. Ini 1, ini 9. Nah, ini kan 1/1 ya, jangan lupa. Jadinya berarti P sama dengan 27/7 tambah 1/1. Berarti ini sama-sama kita bikin per 7. 27 tambah 7 jadinya adalah 34/7 alias 46/7. Nah, kalau mau pakai eliminasi gimana? Boleh sebenarnya. P sama dengan 10 kurang 2Q. Nah, pertanyaannya adalah kita mau nyari apa dulu nih yang gampang? Kan gitu ya. Nah, ternyata di sini yang gampang itu adalah kalau kita mau nyari Q-nya. Karena di sini P-nya udah sama. Berarti bisa kita habisin. Karena tandanya sama, kita kurangin. Habis dong. Nah, ini hasilnya adalah 0. 10 tambah 10 kurang 1 hasilnya 9. Min 2 kurang 3, min 2 plus min 3 min 3/2. Ya, ini per 1, ini per 2 gitu ya. Ini jadinya adalah min 4 kurang 3. Jadinya min 7/2. Berarti ini dikurang dengan 7/2Q. Ya udah, ini kita tambahkan dengan 7/2Q. Biar nanti 7/2Q-nya ada di sebelah kiri. Sama dengan 9. Nah, kalau kita mau mencari Q-nya, ya berarti kita harus kalikan dengan 2, terus dibagi dengan 7. Alias dikali dengan 2/7. Jadinya Q-nya sama dengan 18/7. Jawabannya sama dengan apa yang ada di sini. Gitu, ya. Jadi sebenarnya sebenarnya konsep dasar daripada si fungsi penawaran dan fungsi permintaan ini ada di matematika dasarnya, ya. Kalau gambar gimana nih? Kalau gambar ya kayak tadi, ya kan, ada titik potong, tipot sumbu X sumbu Y gitu ya, atau tipot Q ataupun tipot P, yang nanti kemudian kalian plot 2 titik potong, ya kan, yang ada di sumbu P ataupun di sumbu Q gitu ya. Kemudian nanti tarik garis aja. Atau kalau emang nggak mau ribet, kalau mungkin takutnya atau takutnya mungkin segambarnya ada yang salah, kalian bisa cross check ke GeoGebra ataupun software pembuat grafik lainnya. Dan jangan lupa kalau di grafik di biasa yang dipakai untuk membuat grafik itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau emang misalnya pakai sumbu X dan sumbu Y, ya jangan lupa nanti Q-nya diganti X dan untuk P-nya diganti Y. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan keseimbangan pasar? Itu dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait dengan keseimbangan pasar? Atau berarti ini belum finish ya.
Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya titik keseimbangan pasar alias QE, PE itu adalah berapa? QE-nya 18/7, 34/7. Inilah final answer-nya. Jangan lupa, kalau cuman sampai begini doang belum selesai. Gitu. Oke, so far ada yang mau ditanya terlebih dahulu untuk keseimbangan pasar? Silakan yang belum paham tanya aja teman-teman. Tidak ada yang tanya. Sepertinya udah pada jago-jago semua, udah pada selesai nih kayaknya. Oke. Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, saya mau langsung lanjut nih ke terkait dengan pengaruh pajak dan pengaruh subsidi, ya. Karena kan kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak jauh dengan ketika kita mau beli barang gitu ya. Kalau kita beli barang atau kita konsumsi barang biasanya kena pajak. Tapi dari pemerintah itu juga ada ikut andil terkait dengan yang namanya penurunan harga barang gitu ya. Contohnya kayak misalnya misalnya untuk bahan bakar gitu ya, itu kan kalau nggak disubsidi harganya mungkin lebih daripada itu gitu. Oke, jadi pengaruh pengaruh pajak dengan subsidi gitu ya, ketika kita bahas ketika kita bahas keseimbangan pasar, kita samakan persepsi terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira nih logikanya, kalau ada pajak, kira-kira bakal pengaruhnya ke penawaran atau permintaan? Udah dulu. Kalau di materi penawaran, Pak. Penawaran. Siapa nih? Ini pajak atau subsidi? Pajak. Pajak. Oh, beda ya. Ya kira-kira gimana nih? Ketika kita bahas untuk pajak sama subsidi, kira-kira berarti pajak itu berpengaruh terhadap penawaran, ya kan? Karena apa? Karena kalau misalnya ketika kita bahas pajak, ya berarti ini kan ada hubungannya. Kira-kira nih, untuk pengaruh pajak ke fungsi permintaan, kira-kira pengaruhnya apa? Gitu. Ini apa? Permintaan jadi ya? sedikit, Pak. Gimana? Permintaan jadi sedikit. Permintaan, loh, kalau misalnya emang karena permintaan semakin sedikit, berarti ngaruhnya ke fungsi permintaan dong, bukan fungsi penawaran. Betul nggak? Kalau produksi. Apa sih maksudnya kuantitas. Kualitas produk. Kuantitas. Iya. Apakah kalau misalnya pajak itu ngaruh langsung ke kuantitas?
Karena kan misalkan ada pajak nih. Nah, berarti Ya, berarti itu iya. produksi kan untuk bayar Berarti pajak juga. berarti ketika kita bahas apa namanya? Ketika kita bahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, berarti yang kena langsung kuantitasnya atau harga barangnya? Itu pertanyaannya. Kuantitas. Kuantitas. Berarti kalau misalnya kena pajak 3, berarti kuantitasnya nambah 3 gitu. Ayo, kira-kira gimana tuh? Sebenarnya ini bisa dilogikin, jadi nggak perlu ngapal banget gitu. Kira-kira kalau misalnya kita kena pajak nih. Nah, kalau kira-kira kan ada 2 nih. Ada price, ada quantity atau ada kuantitas. Ada harga dan ada kuantitas, ada jumlah barangnya. Kira-kira pajak itu berpengaruh signifikan atau bukan signifikan, berpengaruh langsung ke apa? Itu berpengaruh langsung harga. ke harga kan. Nah, gimana harganya? Semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Semakin naik. Nah, kalau subsidi, kira-kira ngaruhnya juga ke harga barang atau jumlah barang? Jumlah barang. Jumlah atau harga? Ke jumlah sih, Pak. Jumlah. Berarti kalau misalnya kan ada subsidi nih, sekian, pasti kan ketika kita bahas subsidi ya kayak misalnya ini bensin. Berarti kira-kira kalau disubsidi ini berarti kuantitasnya makin nambah gitu, atau harganya yang makin berkurang? Iya, jumlahnya makin naik sih. Mungkin lebih pasnya kita bilang pengaruhnya langsung ke harga ya kan, karena dengan subsidi harga barang kayak mungkin premium atau mungkin ya kalau sekarang mah Pertalite ya yang paling murah ya, kalau premium mah udah nggak ada. Nah, Pertalite jaga harga 10.000 setara gitu loh, baik di mana aja. Kalau nggak kena subsidi mungkin bisa lebih daripada itu, ya kan? Nah, jadi bedanya adalah cara kerjanya adalah si pajak itu menaikkan harga barang, sedangkan subsidi itu menurunkan harga barang. Yang dimana mereka berdua itu sama-sama mempengaruhi mempengaruhi fungsi penawaran. Iya, penawaran. Yang dimana cara kerjanya adalah kalau misalnya untuk pajak, berarti menaikkan harga barang gitu ya, menaikkan harga barang. Sedangkan kalau subsidi itu adalah menurunkan harga barang. Menurunkan harga barang. Nah, semisal mungkin tadi kita pakai yang tadi aja kali, atau mungkin ini ada contoh soal lagi. Oke, mungkin ini ada contoh soal lagi aja ya. Di sini ada contoh. Katanya fungsi permintaan ini kelihatan nggak contoh soalnya, atau mungkin kurang gede? Kelihatan. Mungkin gedein dikit deh biar takutnya ya nggak perlu zoom lagi. Oh, kegedean ini. Coba. Oke, kita dulu. Nah, ini mendingan lah. Nah, di sini ada soal, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari sebuah barang gitu ya, dikasih tahu nih. Dan ternyata kena pajak oleh pemerintah gitu kan, Rp3 per unitnya. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah ada pajak gitu ya. Nah,
Berarti kalau sebelum pajak kita bisa hitung seperti biasa, ya kan? Berarti di sini karena berhubung kita punya QD sama dengan 15 kurang PD, sedangkan untuk QS-nya adalah 2 PS dikurangkan dengan 6, maka ini kan sama aja kayak Q sama dengan 15 kurang P, sedangkan ini Q-nya adalah 2P kurang 6. Ya udah, biar gampang, ya karena nilai Q yang ada di sini dengan nilai Q yang ada di sini sama, ya berarti ini sama ini pasti sama. Kesimpulannya begitu. Jadi 15 kurang P sama dengan 2P dikurangkan dengan 6. Ya udah, berarti kita sama-sama kurang 2P, kemudian kita kurangi dengan 15, maka hasilnya adalah min 3P sama dengan min 21. Ya. Nah, dengan begitu berarti ini kalau kita sama-sama bagi min 3 gitu ya, karena kita mau nyari P-nya. Berarti P-nya sama dengan 7. Nah, kalau P-nya sama dengan 7, ya udah tinggal kita cari Q-nya. 15 kurang P, berarti Q-nya sama dengan 15 kurang 7, berarti nilai Q-nya adalah 8. Berarti kondisi sebelum untuk nilai daripada QE, PE-nya itu adalah 8,7 gitu ya. Jadi keseimbangan ini terjadi ketika kuantitasnya yang dipesan kuantitasnya atau jumlah barangnya ada 8 dengan harga barangnya adalah Rp7 per unit. Nah, di sini kita compare dengan apa yang ada di sesudah pajak. Nah, tadi kita tahu bahwasanya fungsi penawaran mempengaruhi fungsi penawaran dan cara kerjanya adalah menaikkan harga barang. Berarti kita harus menaikkan price. Nah, di sini berarti kalau mau gampang, mungkin kalau lihat di bukunya kan ada agak sedikit ribet tuh ya, atau mungkin pakai cara ini. Nah, kalau saya biasanya gini. Ya udah, kalau kita punya QS, kan tadi katanya langsung kena ke harga. Ya udah, kalau misalnya gini, kita bikin aja 2 PS kurang 6 sama dengan QS. Terus kita tambahkan 6, jadinya berarti 2 PS sama dengan QS tambah 6. Kemudian kita sama-sama bagi 2. Jadinya PS sama dengan setengah QS ditambah dengan 3. Nah, karena kena pajak Rp3 per unit gitu ya. Ya udah, berarti pajaknya ini makin lama makin nambah nanti. Ya udah, berarti maka PS aksen sama dengan PS ditambahkan dengan taksnya atau pajaknya. Nah, kan katanya menaikkan harga barang kan? Nah, ya udah, dari fungsi permintaannya ya tinggal kita hitung aja. Ditambah 3, ditambah lagi 3. Jadinya PS aksennya adalah setengah QS ditambahkan dengan 6. Nah, kalau begini, nah ini kan kalau QS-nya. Kalau permintaannya kena nggak? Berdampak nggak kalau kita kenain pajak atau subsidi? Ya, kira-kira bakal berdampak nggak atau bakal berubah nggak? Nggak kena. Ya kalau nggak berubah, ya berarti tetap untuk QD sama dengan 15 dikurangkan dengan PD. Berarti 15 kurang PD, 15 kurang PD itu sama dengan QD. Nah, biar enak nih bentuknya sama-sama P gitu ya kan. Ya sudah. Atau kalau nggak kita bikin begini modelnya QD Q sama dengan 15 kurang P. Nah, mungkin biar enak ya, biar sama-sama P gitu kan. Jadi biar nggak perlu jadi kita bentuk ya kalau nggak ini sama dengan sama-sama Q atau sama-sama P biar gampang. Nah, ya udah berarti ini kita tambahin P gitu ya. Terus kita kurangin dengan Q. Jadinya P sama dengan 15 dikurangkan dengan Q. Ya udah, berarti dari ini kita bikin kesimpulan baru ya antara ini dengan ini. Berarti setengah Q tambah 6 sama dengan 15 kurang Q. Jadinya berarti setengah ini kita
tambahkan Q, kita kurangkan dengan 6. Jadinya berarti setengah Q tambah. Nah, ini kan nggak enak nih. Pakai pecahan. Ya udah, kita kali 2 dulu aja biar gampang. Berarti Q tambah dengan 12 sama dengan 30 kurang 2Q. Berarti barulah di sini tambah 2Q kurang 12. Jadinya berarti ini 3Q. 12 kurang 12 habis. 30 kurang 12 itu adalah 18. Min 2Q tambah 2Q habis. Nah, berarti ini kita bagi 3. Berarti Q-nya sama dengan 6. Ya. Kalau udah ketemu, ya tinggal kita masukin. P sama dengan 15 dikurangkan dengan Q. Berarti P sama dengan 15 kurang 6. Berarti P-nya sama dengan 9. So, kesimpulannya adalah titik equilibrium yang baru alias titik keseimbangan pasar yang baru itu akan terbentuk ketika Q E aksen, P E aksen sebesar 6,9. Tuh. Nah, jadi tadi kalau kita gambar, mungkin di sini saya pakai GeoGebra aja ya gambarnya ya. Mungkin di sini saya tunjukin aja terkait dengan GeoGebra. Bentar dulu. Nah, berarti ini karena ini masih X sama Y ya, saya pakainya X sama Y. Berarti ini berarti X sama dengan 15 kurang Y. Kemudian yang satu lagi adalah X sama dengan 2Y kurang 6. Nah, oke. So, dari sini kita punya informasi ini titiknya ada di, benar ya, 8,7 ya, 8,7. Kemudian di sini kita punya informasi baru bahwasanya di sini Y sama dengan 0,5 X ditambah dengan 6. Nah, ternyata di sini dari awalnya dia atau mungkin ini saya begini aja kali ya. Saya potong yang ini aja. Nah, gini. Nah, sebenarnya nanti kalau bisa sih mungkin ke atas lagi deh. Nah, gini kali. Nah, kalau kita compare dengan apa yang ada di sini, tadi awalnya 8,7 bergeser naik jadi adalah 6,9 sesuai dengan apa yang tadi kita hitung. Jadi ini kalau kita compare dengan gambar yang ada di sini, mungkin ini gambarnya saya kecilin deh. Nah, ini nggak apa-apa harusnya. Masih bisa dilihat lah harusnya. Walaupun agak burik. Nah, ini. Jadi tuh yang ini, yang hijau itu gambar grafik daripada si apa namanya? Q kurang 15, Q sama dengan 15 kurang P. Terus kemudian yang merah ini itu mewakili daripada garis P sama dengan setengah Q tambah 6. Sedangkan yang biru di sini itu menandakan bahwasanya itu adalah Q sama dengan 2P kurang 6. Nah, ternyata terbentuklah dua titik. Ada di sini sama di sini. Ini adalah 8,7 gitu ya. Ini adalah untuk yang baru, yang lama 8,7. Ini adalah, mungkin saya tulis E aja ya, titik equilibrium. Sedangkan ini adalah E aksen, yang dimana nilainya adalah 6,9. Kalau subsidi gimana? Sama aja, ngaruh ke fungsi penawaran, tapi di sini harusnya harganya jadi ditambah gitu ya. Ditambah di sini nanti jadi berkurang. Jadi setengah QS ditambah 3 dikurangkan dengan 3. Gitu. Jadi nggak usah bingung, harus ngerti yang dinama. Oh, oke, ternyata ketika kita bikin kita bikin titik keseimbangan yang baru, fungsi dasarnya tuh atau konsep dasarnya tuh ini mempengaruhi fungsi penawaran atau mempengaruhi penawaran, yang dimana pajak dan subsidi cara kerjanya adalah mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara menaikkan harga barang. Sedangkan kalau untuk subsidi dia dengan cara menurunkan harga barang.
Nah, kalau di bukunya kan pakai ki sama dengan. Nah, jujur kalau ki sama dengan nanti agak sedikit bingung. Makanya saya lebih lebih prefer atau saya lebih biasanya kalau dulu waktu sekolah pun juga saya biasanya pakai ini dibandingkan dengan yang namanya ki sama dengan f bla 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 bla. Ya, itu. Yang modelnya kurang lebih begini nih. Mungkin kalau misalnya ini nih. Nah, nih. Nah, ini fungsi permintaan P sama dengan ini. Nah, fungsi penawaran ini kan langsung tambah T. Oh, berarti bukan yang ini. Ada tuh yang bentuknya mana ya? Yang ki, yang nah ini dia. Ini dia nih. Fungsi penawaran setelah pajak. Nah, ki sama dengan F dalam kurung PS kurang TA lah, ribet. Saya lebih enakan tuh pakai yang ini aja. Ya udah langsung aja. Berarti PS untuk pengaruh penawarannya adalah ya tinggal tambahin aja, naikin harganya gitu. Ya, jadi biar nggak terlalu repot lah. Apa namanya? Terkait dengan ngapalin rumus. Ya udah, ingat aja konsep dasar ini atau cara kerjanya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Itu adalah. Mau tanya Pak. Iya, silakan kenapa tuh? Berarti kalau di buku kan kayak tulisannya QS sama dengan buat fungsi penawarannya setelah pajak itu kan P dikurang S tadi yang itu yang di Google itu ya? Iya, Berarti nah, sama aja berarti sama yang Bapak iya catat. sama cara kerjanya. Cuman daripada kita ngerubah itu, sebenarnya itu juga ada dasarnya tuh. Dapatnya dari mana? Sebenarnya itu justru awalnya itu dari konsep yang ini dulu. Baru ketika itu ternyata ini bentuknya sama aja kalau ketika kita masukin ini ke nilai ki yang ada di sininya nanti P-nya berubah gitu. Jadi itu dibalik. Iya kan kalau yang di buku kan dikurang, kalau Bapak ditambah kan. Ya, kenapa dikurang? Karena kan ini prosesnya dibalik. Kalau ini kan saya langsung berhubungan dengan harga barang kan. Benar nggak? Di sini kan saya mainnya langsung fungsi harga barang. Nah, karena dibilang mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara menaikkan harga barang. Ya kalau saya punya fungsi harga barang, ya tinggal saya tambahin dong. Benar nggak? Ya, bener nggak kalau misalnya saya punya fungsi harga barang, ya udah tinggal saya tambahin aja harga barangnya. Makanya di sini bisa langsung ditambah. Kalau yang di buku, Iya benar. bedanya adalah dia ini masih fungsi apa? Harga barang atau kuantitas? Kuantitas ya. Kuantitas kan di depannya kan huruf Q. Iya, Nah, sedangkan kalau misalnya ini kita balik nih, kalau kita balik, ini kan berarti nanti taksnya nanti berkurang dong. Ya kan, kalau kita tuker kan, kita ini jadi berkurang. Makanya di sini tulisnya P dikurangkan dengan 3. Nah, cuman kan itu jatuhnya kayak ada rumus tertentu kan yang harus diingat kan. Gitu. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya secara definisi pajak itu mempengaruhi fungsi penawaran dengan cara menaikkan harga barang. Ya udah kita pakai definisinya aja, ngapain sih kita pakai rumus-rumus tertentu kan gitu. Tuh, jadi kita pakai definisinya lagi. Apa nih? Oh, ternyata kalau kita kena pajak ya udah harga barangnya naik nih. Gitu. Kalau subsidi harga barangnya turun. Ya udah berarti kita butuh fungsi harga barang. Nah, ini harga barang sama dengan setengah kali kuantitasnya ditambahkan dengan 3. Ya udah, berarti dari ini fungsi yang ada di sini kita tambahin aja langsung pajaknya. Kita langsung kurangin subsidinya. Kalau di buku emang pakainya sistem pakai itu. Yang pakai yang tadi di Google saya bilang yang mana tadi ya, aduh.
Wait dulu. Nah, modelan begini nih ya kan. QS sama dengan F dalam kurung P kurang T. Ataupun di mana ya? Tadi soalnya mah tadi ketemunya di mana ya? Udah nggak ketemu lagi tadi. Ya nantilah gitu. Jadi kurang lebih kalau ketika kita kerjain ya itu konsep dasarnya itu. Makanya kalau misalnya emang ketika kita bahas ketika kita bahas fungsi penawaran dan fungsi permintaan terutama untuk keseimbangan pasar, ya inilah yang harus diingat baik-baik gitu. Bukan rumusnya sebenarnya. Karena ini kan udah bukan rumus lagi. Ini sebenarnya basic math gitu loh. Matematika dasar yang terkait dengan yang namanya sistem persamaan linear satu variabel, dua variabel, membuat gambar grafik, dan lain sebagainya gitu. Gitu ya. Iya, Pak. betul. Iya. Nah, kalau Bapak Q-nya yang diketahui duluan ya, baru P-nya. Iya, kalau di soal udah dikasih tahu P-nya, kayak misalnya tadi kan ada tuh di soal sebelumnya yang langsung P itu. Nah, itu nggak perlu rubah lagi, ya kan? Karena udah dalam bentuk P. Jadi tinggal disesuaikan aja sama soalnya. Ya, soalnya kan saya kan nggak tahu nih soal diskusinya kalau emang kita bahas ini. Gitu. Nah, bedanya kan kalau di diskusi itu kan berapa pajak yang diterima pemerintah. Nah, berarti yaudah. Nah, itu baru ada rumusnya lagi ya? Iya, ada lanjutannya lagi yang dimana untuk mencari pajak yang diterima pemerintah itu kan berarti ada terkait dengan yang namanya jumlah harga barang ya. Itu baru tuh boleh kalau misalnya saya lupa deh. Ntar dulu. Pengaruh pajak terhadap fungsi permintaan sama fungsi penawaran. Coba saya cek dulu. Nah, kalau misalnya penerimaan pajak total oleh pemerintah, ya udah. Tadi pajaknya kena berapa? Kena 3 kan di sini. Nah, Iya, 3. kalau misalnya yang diterima oleh si pemerintah pajaknya berapa? Ya udah, harga barang yang dipesan berapa sekarang? 6 kan? Iya. 6. Ya udah. 6 dikali 3. Iya, 18. 18. Oh iya. Berarti sama aja. Iya, sama aja. Atau mungkin sebenarnya kalau untuk yang ada hubungan sama itu sebenarnya itu bisa ini aja deh, dicek aja sebenarnya. Cuman ya itu kalau ketika kita bahas terkait dengan penerimaan pajak totalnya ini ya udah. Kalau pemerintah kan dapat pajak kan dapat dari 3 dikali dengan 6. Nah, terus kalau misalnya besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen misalkan. Konsumen itu kan berarti hitungannya ada membeli gitu ya. Ya udah, harga barangnya kan kena 9 nih. Ya kan? Terus kita jual kita kena apa namanya? Tadi awalnya kan kena 7 terus nambah jadi 9 kan? Nah, berarti kita ada kena pajak berapa rupiah? 2 kan, kita sebagai konsumen ya, ingat ya, kita sebagai konsumen, kita pertama beli harganya 7 dan karena pengaruh pajak 3 dari pemerintah kan jadi 9, kita bayar 9 nih, kita bayar 2 rupiah lebih banyak. Nah, ya udah, berarti kalau di sini kita kena pajaknya 2 rupiah per satu harga barangnya berapa, kena harganya berapa, kena harganya barangnya yang dibeli berapa? 6 kan? Berarti jawabannya 12. Nah, kalau produsen ya berarti sisanya kan tadi kalau ini biasanya ada pertanyaan lanjutan nih biasanya
pajak pemerintah. Pemerintah berarti ya tinggal pajaknya 3 dikalikan dengan kuantitasnya berapa? 6. Nah, kalau misalnya nih karena kita si pemerintah ini membebankan pajak ke kita, nanti pajaknya itu sebenarnya nggak 100% ke konsumen ataupun ke produsen, tapi kebagi 2 gitu. Jadi yang pajak pemerintah ini kebagi 2 sebenarnya. Ada pajak konsumen. Nah, pajak konsumen, ada pajak produsen. Nah, yang kita bisa cari itu pajak konsumen. Kenapa? Karena kita punya harga awal sebelum pajak itu 7. Sedangkan ketika kena pajak kita belinya 9. Berarti di sini ada selisih 2 kan? Kan selisih 2. Nah, ya udah berarti pajak konsumen, pajak konsumennya sendiri itu berarti 2 kali dengan 6, maka jawabannya 12. Sedangkan pajak produsennya itu 18 dikurangkan dengan 12 itu sama, atau kita bisa katakan ya 18 kurang 12 sama dengan 6. Karena pajak yang diterima oleh pemerintah itu berasal dari produsen dan konsumen. Seperti itu secara teoritisnya ya. Oke, sampai sini gimana? So far so good? Atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, ya. Jadi kalau pajak pemerintah kan gini, logiknya gini nih. Pemerintah ngenain pajak ke kita, pajak ke siapapun itulah, sebesar 3 unit. Nah, tapi karena berhubung kena pajak, ternyata kita belinya nggak jadi 8 lagi, sekarang 6. Nah, berarti dengan 6 yang bisa dibeli, gitu kan, 6 yang bisa dibeli ataupun dijual produsen, dia dapat Rp3 per unitnya. Ya udah, berarti totalnya 18. Nah, kita sebagai konsumen, di sini nih kita bahas sebagai konsumen. Kita beli nih. Ternyata di harga 8 itu kita punya 7 karena kita punya pajak, karena kita kena pajak, harusnya kita mungkin bisa beli 8 gitu ya dengan harga 7. Kita turun nih, harganya jadi 6, harganya jadi 9 dengan kuantitasnya turun nih jadi 6. Yang artinya berarti di sini kita menerima pajak sebesar 9 dikurangkan dengan 7. Jadinya makanya 2 kali 6 12, sedangkan untuk produsennya ya udah selisihnya. Jadi ibarat kata nih, atau bisa kita katakan seperti ini. Nah, kita bisa katakan seperti ini sebenarnya. Pajak yang diterima, pajak yang ini, yang 3 ini berarti dioper kedua, untuk konsumen sebanyak 2, dan untuk produsen itu dia 1. Yang sebenarnya ini kan kalau kita hitung boleh juga kita tulis 1 kali 6, jawabannya adalah 6. Itu boleh gitu, nggak apa-apa. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini udah langsung ke ke modul keempat KB2 sih harusnya. Udah? Oh, ada fungsi ini ada Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya mau langsung lanjut lagi nih. Nanggung sebenarnya gimana? Lanjut Mas Heri. Lanjut aja ya. Oke, wait dulu bentar. Halaman 19. Oke.
Oke, di sini halaman 19. Nah, di sini ketika kita bahas kegiatan belajar kedua, itu adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang sebenarnya ini juga nggak jauh beda dengan apa yang kita bahas di sini. Bedanya adalah, nah, sekarang kalau namanya tabungan ataupun kita bahas konsumsi, itu ada kaitannya dengan apa kira-kira? Kalau kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya nih kita konsumsi berapa, kita nabung berapa, itu ada kaitannya erat dengan hal apa? Tergantung sama apanya kita gitu. Ya, kira-kira apa namanya? Kalau misalnya nih kita untuk memisahkan gitu ibarat kata, ini yang dikonsumsi atau yang dipakai segini, yang disimpan tuh segini, atau misalnya ini kita nyimpennya segini, oh sisanya ini kita pakai. Nah, kira-kira itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada Uang. apa dulu? Uang. Nah, iya mas, maksudnya apa tuh? Spesifik uangnya? Ya tahu sih uang, nggak mungkin dong pakai daun kan ya. Kira-kira ada kaitan erat dengan apa gitu? Pengeluaran nggak? Pengeluaran kan itu adalah sesuatu yang kita konsumsi. Ya dong ya kan, kita konsumsi pasti kita ngeluarin sesuatu dong. Nah, terus juga ada yang disimpan. Nah, kira-kira ketika kita bahas konsumsi atau yang dikeluarkan dengan yang kita tabung gitu ya, dan fungsi tabungan itu sendiri, mereka sebenarnya kaitan erat dengan atau tergantung sama apanya gitu. Tergantung sama apa? Ayo. Kita misalnya kita mau memilah mana yang mau dipakai, mana yang mau disimpan. Berarti tergantung sama apa kira-kira? Mungkin yang lain boleh. Pendapatan bukan? Pendapatan. Karena misalnya nih contoh kita punya pendapatan. Misalnya mungkin gajinya UMR kan gitu, atau mungkin ada gaji-gaji tertentu atau angka-angka tertentu baik di bawah ataupun di atas UMR. Ya udah, kita ada sisihkan atau kita tabung sekian, dan ini nanti bisa dipakai kan gitu. Nah, bedanya adalah kalau dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau fungsi permintaan sama fungsi penawaran kan udah saklek tuh. Mereka berdua adalah sesuatu yang serupa. Cuman bedanya ada sesuatu yang serupa karena ya mereka kaitannya sama-sama dengan harga barang dan kuantitas barangnya, tapi bedanya adalah terkait dengan hukum. Nah, kalau permintaan itu kan semakin harganya naik, maka kuantitasnya semakin turun. Berbanding terbalik kan gitu. Sedangkan kalau penawaran, semakin naik kuantitasnya, semakin naik juga price-nya. Nah, sedangkan kalau konsumsi dan tabungan itu kaitannya erat dengan yang namanya pendapatan. Nah, tergantung pendapatan. Nah, di sini berarti kalau kita bahas tergantung sama pendapatan. Nah, di sini kita harus punya simbol. Nah, konsumsi kita bikin simbol C, consumption. Ya. Sedangkan tabungan kita simbolkan dengan S alias saving. Nah, untuk pendapatan ini kita misalkan atau kita simbolkan dengan Y. Nah, saya lupa Y itu atau apalah singkatannya. Intinya di ini biasanya pakai Y simbolnya atau hurufnya gitu. Nah, kira-kira apa hubungan mereka bertiga nih kalau kita bikin jadi satu? Berantem. Duh, ya tidak langsung berantem dong. Masa iya langsung jambak-jambakan?
Ayo, kira-kira kalau misalnya ini mereka ada saling keterkaitan nggak antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan? Kalau emang ada hubungannya, boleh nggak secara matematis disebutkan gitu? Boleh. Apa? Coba. Kira-kira hubungannya apa nih? Antara si tabungan, konsumsi, sama pendapatan. Ayo. Ayo. Apa yang kita konsumsi dan apa yang kalau kita tabungkan itu ya pasti harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kan gitu ya. Kalau secara secara idealnya. Ya kayak misalnya saya punya 800.000 gitu. Di sini saya tabung 100.000, ya berarti yang bisa dikonsumsi kan 700.000. Nah, nanti kalian pakai konsep dasar yang ini untuk saling menghubungkan satu sama lain. Dan yang biasanya yang dipakai atau yang dibahas itu antara kalau nggak C ya S. Jadi semisal ini kita turunkan lagi rumusnya. Kalau kita bahas C sama dengan berarti apa? Jadi Y dikurangkan dengan S. Sedangkan kalau kita turunkan lagi kita maunya S, itu berarti apa? Y dikurangkan dengan C. Nah, jadi mereka tuh saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ditanya fungsi tabungan, misalnya kita nyari tabungan tapi dikasih taunya konsumsi, ya kita gunakan dasar ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya fungsi tabungan dan kita dibahas konsumsi, ya kita patokannya ini lagi. Jadi balik lagi hubungan antara konsumsi dan tabungan dengan pendapatan itu adalah ini. Consumption ditambah dengan saving itu sama dengan Y. Gitu. Nah, tinggal tergantung. Contoh soalnya seperti apa? Nah, mungkin di sini ada contoh soalnya nih. Oke. Atau mungkin ini saya gedein dikit lah. Oke. Misal ada contoh seperti ini. Bila diketahui fungsi konsumsi. Oke. Terus di sini juga ada lagi contoh yang kedua, mungkin langsung aja. Nah, ini kita bahas sesuai dengan apa yang ada di buku ini aja ya. Di BMP contoh soalnya. Oke, jadi dari contoh soal nomor 1 di sini, bila diketahui fungsi konsumsi alias C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Nah, maka carilah fungsi tabungannya. Berapakah besar konsumsi saat tabungannya 0? Oke, berarti pertanyaan itu ada yang A adalah consumption ya, fungsi savingnya S-nya itu berapa dalam bentuk yang dimana mungkin ini lebih spesifiknya gini aja kali ya, SC dalam kurung Y gitu. Sebenarnya kan kalau mau lebih spesifik ketika kita bahas nulis secara matematis ya nulisnya kan harusnya begini gitu. Cuman ya kita nggak usah pakai lah, nggak apa-apa. Kemudian yang B itu adalah berapa besarnya konsumsi ketika tabungannya sama dengan 0. Yang ketiga adalah gambar grafik konsumsi dan fungsi tabungannya. Ya udah, ini gambar grafik yang nanti aja lah kita pakai GeoGebra biar gampang. Atau mungkin nanti grafik C dan S. Oke. Nah, di sini ya tadi kalau untuk jawab yang A ya gampang. C tambah S itu sama dengan Y. Kita basicnya dari sini. Nah, karena kita mau nyari S, berarti apa? Y dikurangkan dengan C. Berarti S sama dengan Y dikurangkan dengan C-nya adalah 10 tambah dengan 0,75Y. Berarti S sama dengan Y kurang 0,75Y. Jadinya adalah 0,25Y. Ini min 10, di awal nggak ada alias 0. Berarti 0 kurang 10, ya jawabannya adalah min 10.
Atau kalau emang mungkin kalian bingung ya sebenarnya ini bisa kita kerjakan seperti ini. Ini kan 1 ya. Min 10 min 0,75Y. Jadinya berarti S sama dengan 0,25Y dikurangkan dengan 10. Nah, yang B ditanya C-nya berapa ketika S-nya sama dengan 0. Ya udah, S-nya sama dengan 0, berarti kita butuh Y-nya kan? Karena kan di sini kita punya C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Tapi ternyata kita Y-nya belum ada. Ya udah, dipisah terlebih dahulu. Nah, katanya S-nya sama dengan 0. Ya udah, 0,25Y alias 1/4 Y gitu ya, dikurangkan dengan 10 sama dengan 0. Berarti tambah 10, atau mungkin kita bikin sesuai dengan itu aja deh. 0,25Y kurang 10 sama dengan 0. Kita tambahin 10, berarti 0,25Y sama dengan 10. Berarti sama-sama kita bagi dengan 0,25. Berarti Y sama dengan, jawabannya adalah 40. Ya, ini kalau nggak salah, coba saya cek dulu. 10 bagi 0,25. Ya, jawabannya 40. Ya udah, tinggal kita balikin. Ya, C sama dengan apa? C sama dengan 10 tambah 0,75 gitu kan. Tambah 0,75 dikalikan dengan 40. Berarti C sama dengan berapa tuh? 10 tambah 40 kali 0,75. Jawabannya adalah ini 30. Berarti C-nya sama dengan 340. Atau sebenarnya ya kita udah jelas bahwasannya kan ketika C sama dengan ini, atau boleh nih, boleh juga alternatif caranya untuk yang B. Kan katanya ketika kita pakai dasarnya CS sama dengan Y. Nah, C tambah 0 sama dengan Y, berarti C sama dengan Y. Ya udah, 10 tambah 0,75Y sama dengan Y. Berarti ini dikurangin dengan Y, dikurang dengan 10. Berarti min 0,25Y sama dengan min 10. Ya udah, berarti dari sini sama-sama dibagi dengan min 0,25, maka kita memperoleh Y sama dengan 40. Ya udah, kalau Y-nya 40, kita balikin ke sini. Berarti apa? C sama dengan 40. Ya, tinggal tergantung mau pakai apa, mau pakai kita punya C-nya segini. Oh ya, S-nya sama dengan 0. Ya udah, tinggal kita pakai S sama dengan 0-nya aja ke fungsi yang tadi kita buat di awal gitu, biar ini kepake gitu loh. Jadi biar kayak nggak disia-siakan aja. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai pendekatan yang di sebelah kanan ini. Ya, kalau fungsi tabungannya 0, ya berarti logikanya adalah apa yang kita dapatkan itulah yang kita pakai untuk pengeluaran, alias nggak ada yang ditabung gitu ya. Kemudian kalau untuk C ya tinggal pakai GeoGebra aja, ataupun kalau emang mau pakai manual dulu ya silakan. Nah, yang penting kalau untuk yang C, kalau gambar grafik ya C sama dengan 10 tambah 0,75Y. Berarti ya tinggal kita ketika Y sama dengan 0, maka nilai C-nya adalah 10. Sedangkan ketika C-nya sama dengan 0, maka nilainya nanti ya tinggal hitung aja. 0 sama dengan 10 tambah 0,75Y, berarti min 0,75Y sama dengan 10. Berarti tinggal Y-nya berapa tuh? Kan gitu. 10 bagi 0,75. Jawabannya adalah 13, sekian. Nanti tinggal digambar lah grafiknya. Atau kalau emang nggak mau repot ya udah pakai GeoGebra aja selesai. Tuh, ya, itu untuk yang contoh soal yang pertama. Kalau ujian pakai apa ya? Ya tadi pakai titik ini ya, makanya harus dari awal ya. Kalau dari modul berapa tuh ya harus tahu cara bikin grafik tuh gimana. Kalau emang masih lupa ya silakan di review lagi. Oke. Nah itu karena ya kalau emang itu adalah matematika dasar banget kan ya, harus banget bisa berarti.
Kalau nggak bisa ya resiko emang agak ya itulah kalau nggak bisa gitu. Oke, contoh yang kedua, Pak Santosa mengatakan bahwa pada saat menganggur ia harus mengeluarkan 30.000 untuk kebutuhannya sebulan. Nah, berarti bisa kita katakan apa nih? Berarti katanya ketika dia menganggur, berarti dari kalimat ini kita punya informasi apa? Ketika dia nggak punya pendapatan, ada konsumsi sebesar 30.000. Nah, kemudian dilanjut lagi, setelah bekerja dengan penghasilan 100.000, dia bisa menabung 10.000. Artinya berarti ketika Y-nya adalah 100.000, gitu kan ya, 100.000, maka di sini C-nya, savingnya adalah 10.000. Nah, berarti kira-kira berapa yang dikonsumsi? Ayo, berapa yang dikonsumsi? 90.000 ya, 90.000. Ya udah, dari sini ditanya berapakah tabungan per bulan bila penghasilannya telah mencapai 120.000. Yang artinya berarti ini ditanya ketika Y-nya sama dengan 120.000, kira-kira savingnya itu berapa? Nah, di sini kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, ini adalah C-nya sama dengan 30.000, sebenarnya ini kan berarti savingnya kan nggak ada ya, alias savingnya tuh minus 30.000 sebenarnya. Bener nggak? Kalau misalnya ini kan berarti tidak ada menabung kan, alias dia mungkin pakai tabungannya kan gitu. Atau kalau ini berarti kita bikin persamaan kan. Ya ini sebenarnya kan ini namanya persamaan garis lurus. Berarti sebenarnya kita bisa pakai pola aritmatika, gitu ya, boleh kalau mau itu. Cuman ya kalau emang kita mau kerjain secara propernya, ya udah kita bikin dulu fungsinya, yang dimana kita pakai daripada data yang ada di sini, C sama Y-nya. Yang nanti balik lagi, ingat dasarnya apa? C tambah S itu sama dengan Y. Nah, di sini kita udah punya informasi. Y-nya adalah 120.000. Nah, kira-kira nanti S-nya berapa? Nanti ditambah C-nya berapa, S-nya berapa gitu. Ya. Oke. Ya sudah, dari sini berarti kita berangkat daripada si yang hijau ini nih. Nah, ini 1, ini 1, ini 2, ini 2. Ya, di sini ketika kita gambar. Nah, kita tahu bahwasanya kan kalau di sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau tadi di fungsi permintaan sama fungsi penawaran, sumbu X itu P atau Q? Q. Q kan. Nah, untuk sumbu Y-nya adalah P. Nah, kalau di sini sumbu X-nya berarti kan gini. Kita tahu bahwasanya fungsi konsumsi sama fungsi tabungan ini bergantung sama pendapatan. Artinya berarti ini adalah Y-nya, sedangkan sumbu Y-nya sebagai variabel terikat tergantung sama pendapatan, itu adalah konsumsi ataupun savingnya, konsumsi ataupun tabungannya, ya. Nah, ya udah, berarti di sini kita cari nih, berarti kan rumus dasarnya apa? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti kalau kita lakukan itu berarti C kurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan Y kurang Y1. Nah, tapi kita nggak punya Y-nya kan, kita nggak punya M-nya, nggak punya M-nya nih. Ya udah, M itu sama dengan berarti apa? Delta C per delta Y. Nah, terus di sini berarti ini M untuk C ya. Oke, MC untuk berarti adalah delta C per delta Y. Nah, yang dimana ketika kita punya gambar tadi itu kan berarti kita bikin kan berarti Y, C ya. Nah, kira-kira berdasarkan dua titik ini 0,30.000 sama 100.000,9.000,
kira-kira dia arahnya kemana, ke kanan atas atau ke kanan bawah? Misalnya ini 0,30.000. Nah, kalau kita bandingin sama 100.000, 90.000, kira-kira dia bakal ke kanan atas atau ke kanan bawah? Ke kanan atas. Kanan atas ya. Nah, karena apa? X-nya makin naik, Y-nya juga makin naik. Y-nya semakin naik, C-nya juga semakin naik. Yang dimana ini adalah 100 K gitu ya, 90K gitu. Ya sudah, berarti kalau ini kita hitung, kita tarik garisnya, berarti ini ke sini nambah 100K alias 100.000, sedangkan ini ke sini dia nambah berapa? Ya, nambah berapa? Boleh. Berapa? 60.000 ya. Oke, ya sudah, kita tinggal masukin balik ke sini. Berarti MC sama dengan, nah apa tuh, delta C per delta Y. Berarti 6 plus 60.000 per 100.000. Berarti MC-nya itu adalah plus 0,6 alias 0,6. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini, ya kan? Berarti C kurang C1 30.000 sama dengan 0,6 dikalikan dengan Y dikurangkan dengan yang namanya 0. Jadinya C kurang 30.000 sama dengan 0,6 Y. Nah, karena kita mau mintanya sama dengan C dalam bentuk C sama dengan gitu ya. Berarti ini kita sama-sama tambahin 30.000, jadinya C sama dengan 0,6 Y ditambahkan dengan 30.000. Ya udah. Nah, tadi kan kita udah punya informasi bahwasanya apa? Bahwasanya dia nanya tabungannya berapa kalau misalnya penghasilannya 120.000. Ya, dari sini berarti kita bisa boleh dong kita cari konsumsinya berapa. Nah, 120.000 gitu kan, ditambah dengan 30.000. Berarti C-nya adalah, nah tinggal kita hitung nih, 0,6 kali dengan 120.000. Nah, berapa tuh? 72.000 ya. 72.000 ditambahkan dengan 30.000 jadinya 102.000. Ya udah, kita balikin ke sini. Nah, berarti apa? 102.000 ditambahin dengan S. Berarti sama-sama kita kurangin 102.000. Berarti S sama dengan 18.000. Betul kan ya? Coba 102 kurang ini ya. Ya betul. 120 kurang 2 kan 18 ya, benar. Jadi jawabannya adalah 18.000. Artinya berarti tabungan yang per bulannya yang bisa disimpan ketika dia penghasilannya 120.000 adalah 18.000 per bulannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai cara ini boleh. Kalau misalnya mau pakai kayak di buku, kalau di buku kan dia sistemnya kan ada pakai rumus gitu ya, mau pakai pendekatan C sama dengan A tambah BY, nggak usah lah gitu. Nah, tapi semisal kalau ini kita cari fungsi tabungannya gimana ya, kan gitu. Fungsi tabungannya gimana ya kira-kira? Ya udah, C tambah S sama dengan Y, berarti C-nya adalah berarti S-nya sama dengan Y dikurang C. Berarti S-nya sama dengan Y dikurangkan dengan 0,6 Y ditambah dengan 30.000. Artinya berarti fungsi savingnya adalah Y kurang 0,6 Y dikurang dengan 30.000. Berarti S-nya adalah 0,4 Y dikurangkan dengan 30.000. Jadi fungsi konsumsinya seperti ini, fungsi tabungannya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kita mau nyari ini dari sini nih,
misalnya maunya ke sini dulu, baru nanti cari S-nya misalkan, boleh. Sebenarnya ini kalau kita lanjutin kan berarti S sama dengan 0,4 dikali 120. 20.000 kurang 30.000. Berarti S-nya sama dengan ini 48.000 ya. Iya. Nah, dikurangkan dengan 30.000. S-nya sama dengan 18.000 juga. 18.000. Oh iya. Tuh. Sama sebenarnya. Nah, di sini kan kita tahu bahwasanya kan tadi ini M adalah gradien. Ya, M itu adalah gradien. Nah, jadi ada istilah nih kalau di fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan. Ya, yang dimana ketika kita bahas ketika kita bahas daripada si ini mungkin tapi sebelum itu sampai sini dulu ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan fungsi permintaan sama fungsi penawar permintaan penawaran, tabungan sama konsumsi? Tidak. Nggak ada yang lain mungkin? Oke, coba yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Mas Heri, itu yang 0,6 jadi 0,4 itu gimana Mas Heri? Ini Y kurang Y di sini Y-nya apa? Angkanya berapa? 1. Iya, 1 kurang 0,6 berapa tuh? 0,4 kan ya? Ya, ini juga sama kayak yang di sini. 1 kurang 0,75 kan 0,25. Ya, ini kayak nyederhanain aljabar lah jatuhnya gitu. Oke, Mas, makasih. Iya, terima kasih kembali. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Kalau emang gak ada yang mau ditanya, ini saya mau lanjut lagi sedikit, sebenarnya tinggal bentar lagi. Oke, langsung saya lanjut aja kali ya. Nah, oke, tapi di sini saya butuh sebenarnya terkait dengan yang namanya. Nah, di sini tadi kita punya dua fungsi sebenarnya. Di contoh soal pertama kita punya fungsi C sama dengan 0,75 Y ditambah dengan 10. Dan untuk fungsi savingnya adalah 0,25 Y dikurangkan dengan 10. Dan untuk di opsi kedua atau di contoh soal kedua, C-nya sama dengan 0,6 Y ditambah 30.000. Sedangkan untuk versi savingnya adalah 0,4 Y dikurangkan dengan 30.000. Makanya sebenarnya kalau mungkin kalian cek gitu ya, ini apa? Di sini ada polanya nggak kira-kira? Kalau kita ngikutin dari kesimpulan yang di sini, kita ada nggak mengikuti pola gitu? Kalau kita punya C, nanti kita bisa langsung S-nya sekian nih. Kira-kira ada nggak pola yang bisa kita pakai? Biar nggak ribet-ribet tuh yang namanya pakai C sama tambah S sama dengan Y. Misal aja gitu. Kita mau life hack ceritanya. Ada Apa hubungannya? eliminasi bukan sih? Enggak, bukan kita nggak bahas nilai C sama Y-nya. Maksudnya kalau misalnya nih saya punya nilai C di sini. Nah, bisa nggak sih kalau saya mau langsung tembak ke sini gitu. Jadi S sama dengan 0,25 Y. Dan itu nanti ada hubungannya dengan kenapa kok pakai rumus di situ gitu di bukunya. Nah, kira-kira ada nggak polanya? Kalau misalnya nih contoh, misalkan kita mungkin yang nomor 2, saya punya S-nya nih. Nah, kira-kira bisa nggak sih langsung mencari C-nya seperti ini? Nah, kira-kira di sini ada nggak kemiripan gitu? Atau ada nggak hubungannya? Kalau kita mau nyari titik keseimbangan, ya ini jelas nggak bakal bisa.
nggak bakal bisa nih harusnya nih, karena sama-sama sejajar. Bisa deh, sejajar, apa namanya, sejajarnya tidak, apa namanya, kemiringannya nggak sama, bisa. Nah, kira-kira ada nggak pola yang bisa kita ambil dari misalnya nih kita punya C sama dengan 0,75 Y tambah 10. Nah, bisa nggak langsung kita tahu S-nya sama dengan segini gitu. Ada nggak? Ataupun yang ini juga sama, kalau S-nya nih set dari ini, bisa nggak kita mau langsung mencari ini? Nah, ya, ada yang punya ide? Gimana kira-kira? Nih, clue-nya yang paling gampang sebenarnya, lihat aja ini sama ini. Gimana hubungannya? Yang satu plus, yang satu minus kan? Bener nggak? Yang satu plus, yang satu minus. Yang C udah pasti plus, sedangkan yang S udah pasti minus. Kan gitu, karena dia kan pasti nanti berkurang dengan angka tertentu. Nah, terus kemudian kalau misalnya saya tanya di sini, ini gradien daripada garis C-nya sama untuk gradien garis S-nya berapa kira-kira? Ayo, Y kurang Y 1 sama dengan M tadi. Berarti kira-kira M-nya itu kan temannya X kan berarti. Nah, alias temannya Y di sini berarti ini MC-nya adalah 0,75 dan ini adalah 0,25. Sedangkan di sini ini 0,6, di sini adalah 0,4. Nah, dalam ekonomi istilah MC di sini ini namanya adalah marginal daripada si consumption-nya atau MPC. Ya, untuk si ini nih adalah MPC sebutannya. Sedangkan untuk MS yang ada di sini ini sebutannya adalah si MPS. Ya. Nah, saya agak lupa deh singkatan MPC sama MPS apa ya? Marginal oh ya, ini singkatannya adalah untuk si MPC adalah marginal propensity of propensity to consume. Jadi kira-kira berapa sih gitu loh, maksudnya jedanya atau jeda penambahan konsumsinya diikuti dengan yang namanya penambahan daripada si pendapatannya. Nah, kalau yang di sini yang di bawah ini adalah marginal propensity to saving. Jadi berapa sih penambahan yang kita bisa simpan seiring dengan penambahannya daripada si pendapatannya. Seperti itu ya. Dan di mana di sini mereka saling berhubungan. Dan kalau kita lihat nih 0,75 sama 0,25 ini sama ini. Tadi hubungannya apa? Hubungannya adalah MPC ditambahkan dengan MPS itu akan selalu bernilai 1. Ini mirip kayak peluang suatu kejadian ditambahkan dengan peluang bukan suatu kejadian itu adalah nilainya 1. Ya. Nah, karena apa tadi? Karena untuk mencari nilai Y di sini kita tadi dasarnya adalah C tambah S sama dengan Y. Dan nanti ketika C sama dengan Y kurang S, sedangkan untuk S itu adalah Y dikurangkan dengan C. Yang dimana ini kan kita punya angka 1Y di depan.
nanti dikurangin dengan nilai daripada si gradiennya itu sendiri gitu. Makanya kenapa di sini MPC tambah MPS-nya itu sama dengan 1. Jadi penambahan konsumsi gitu ya, penambahan konsumsi per penambahan pendapatan kalau kita jumlahkan dengan penambahan tabungan per pendapatannya itu sendiri itu pasti sama dengan 1 ya. Oke. Makanya di sini kalau mungkin kita ngikutin buku ya, C sama dengan A tambah BY. Nah, disinilah disebutkan bahwasanya B ini adalah MPC. Nah, tadi di sini kalau kita bikin ini kebagi 2 juga dong. MPC itu sama dengan 1 kurang MPS ataupun MPS itu sama dengan 1 kurang MPC. Nah, jadi kalau kita mau rubah dalam bentuk saving itu apa? Ya, ini tadi awalnya adalah plus A gitu ya. Ini kan plus A nih. Nah, di sini berarti minus A. Nah, terus kemudian untuk mencari MPS itu kan 1 kurang MPC. Nah, 1 kurang B kali Y. Makanya kalau misalnya pakai di BMP teorinya seperti ini gitu. Cuman saya nggak mau karena apa ya, buat apa lah, ini kan fungsi linear, ya udah pakai konsep dasarnya fungsi linear aja. Kalau mau bikin persamaan garis ya pakai rumus persamaan garis pada umumnya aja, itulah yang dipakai daripada ngingetin teori-teori seperti ini. Yang dimana ini ditulis lagi di BMP-nya apa tuh, 1 kurang B itu sama dengan MPS. Y-nya pendapatan, C-nya adalah konsumsi, S-nya adalah saving alias disimpan atau ditabung. Seperti itu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Untuk di sini sampai ke fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Kalau ini nggak ada titik di sini. Kalau di sini tuh bukan bahas titik keseimbangan sebenarnya, karena ya emang namanya titik keseimbangan ya berarti terjadi ketika ya gimana tuh kalau namanya keseimbangan? Nggak ada ya. Kalau ketika kita bahas pendapatan, konsumsi dan tabungan itu ketika kita bahas titik tengahnya tuh segini, nggak bisa. Gitu. Beda sama penawaran dan permintaan. Semakin karena kalau misalnya untuk penawaran dan permintaan gitu kan, kalau permintaan sama penawaran kan yang satu begini, yang satu begini. Sedangkan kalau untuk konsumsi sama saving itu sama-sama begini. Artinya berarti ini tidak membahas terkait dengan keseimbangan gitu. Nah, kalau namanya keseimbangan tuh berarti yang satu naik, yang satu lagi turun. Itulah baru yang dinamakan katakan seimbang. Oke, so untuk sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mau saya tutup soalnya. Cukup. Cukup. Yang lain? Mungkin yang lain? Apakah sudah pada teler? Atau mungkin juga sudah paham gitu. Atau di modul kelima fungsi. Nah, ini nih nanti baru modul kelima nih. Mungkin yang agak antara saya bikin, mungkin antara saya skip atau saya bahas. Halo Mbak Pati. Tuh, udah tidur ya kayaknya. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, ya. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanya lagi, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kesekian kali ya. Saya lupa udah pertemuan keberapa. Dengan begitu, saya dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Lagian juga udah malam juga ya, udah hampir mau tengah malam, udah ganti hari Minggu.
Dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, Pak. iya Terima kasih, terima Mas kasih Heri. kembali.